Shalom sahabat RTVC dimanapun Anda berada, senang kembali bisa melayani sahabat RTVC. Kami bersuka cita dan percaya oleh Tuhan bisa melayani sahabat-sahabat RTVC, suatu kenangan, suatu penghargaan dari Tuhan kepada seluruh tim RTVC yang Tuhan pakai bisa melayani Tuhan melalui program acara kami setiap hari Minggu. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, tema hari ini kita akan membahas membangun integritas. Sahabat TVC, sebenarnya apa sih integritas itu? Sangat sederhana sebenarnya arti daripada integritas. Artinya konsistensi bertindak dalam arti yang positif. Jadi konsistensi bertindak dalam arti yang positif. Dalam hal apa harus konsistensi? Dalam hal prinsip-prinsip, dalam hal harapan-harapan ke depan, itu yang perlu konsistensi dalam arti yang positif. Sehingga kita bisa simpulkan dengan sederhana, integritas itu berhubungan dengan nilai, membangun nilai-nilai diri sebenarnya. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, kita hidup di dunia ini, di Ibrani 12 ayat 1 berkata, ada banyak saksi yang melihat kita, anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita harus menanggalkan semua kesalahan, semua dosa kita, sehingga kita bisa menjadi terang dan garam, bisa dilihat oleh banyak orang. Sahabat TVC, anak-anak Tuhan itu seperti showcase sebenarnya, seperti pajangan yang dipajang di depan umum dan bisa dilihat oleh banyak orang. Oleh sebab itu 1 Petrus 1 ayat 15 berkata, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sahabat aktivisi, kata kudus dalam bahasa Yunani-nya adalah hagios, yang artinya hal yang paling suci ataupun orang-orang kudus. Tentunya kalau dalam pengertian secara rohani, dalam pengertian secara agama, itu adalah orang yang tidak melanggar hukum agama. Dan arti lain adalah hagios itu memiliki hubungan atau bersekutu dengan Allah. Luar biasa, bukan? Sahabat aktivisi, pada saat kita ingin berhubungan dan bersekutu dengan Tuhan, itu tentunya ada banyak godaan dari luar, tetapi dari diri kita sendiri itu ada yang namanya keinginan. Dan godaan dan keinginan itu apabila bertemu itu sangat juga berbahaya, membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa yang membuat kita gagal di dalam hidup ini. Dan godaan selalu ada, misalnya kita memilih jabatan atau memilih Tuhan, kita memilih status atau memilih Tuhan, kita memilih profesi atau memilih Tuhan, selalu ada godaan-godaan itu. Dalam hal ini kita harus bijak, bisa memutuskan jalan yang harus kita tempuh. Dan saya sahabat aktivis itu adalah tuntunan dari Roh Kudus semuanya. Walaupun kita tanpa keinginan, selalu ada godaan. Dan keinginan itu apabila terus dibuahi itu sangat berbahaya juga buat kita. Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berkata begini, sahabat TVC. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, melahirkan maut. Sahabat TVC yang tadi saya katakan, godaan, keinginan juga bila bersatu itu bisa menjadi maut dan sangat berbahaya sekali bagi orang-orang percaya. Oleh sebab itu keinginan kita haruslah yang positif, bukan keinginan yang negatif. Apabila keinginan menjadi keinginan yang negatif, dia akan membawa kita kepada hawa nafsu,
sehingga apabila hawa nafsu yang dimunculkan, akan sulit ada pengendalian diri, akan sulit ada pengontrolan diri. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih yang diperlukan di dalam membangun integritas? Integritas itu tidak bisa dibangun dalam satu hari, sahabat aktivisi. Perlu waktu yang panjang. Bukan hanya waktu, tapi perlu daya tahan bagi kita semua, perlu ketekunan dan sungguh-sungguh untuk bisa berintegritas yang tinggi. Dan untuk mau memiliki integritas yang tinggi itu tidak bisa dilakukan sendirian. Kita perlu satu komunitas yang memang memiliki tujuan yang sama-sama ingin memiliki integritas yang tinggi, sama-sama ingin menjadi berkat bagi banyak orang. Sahabat aktivisi, untuk membangun integritas kita perlu belajar. Kita perlu belajar. Ada waktu yang diberikan untuk belajar, ada pengorbanan yang diberikan untuk belajar. Tetapi yang paling penting adalah kerendahan hati untuk mau tetap belajar. Sahabat aktivisi, integritas itu juga berhubungan dengan kerendahan hati tadi. Untuk mengakui kesalahan itu juga sangat penting buat seorang yang mau membangun integritas. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, dari waktu ke waktu kita bisa melihat orang-orang yang berintegritas semakin sedikit, dan orang-orang yang berintegritas tinggi ini dan semakin sulit dijumpai. Tapi walaupun demikian, kita masih punya harapan, kita bisa berharap dengan Tuhan yang bisa mencurahkan hikmat, pengertian, bisa mencurahkan marifat kepada setiap orang yang dikasihinya untuk dibawa menjadi orang-orang yang berintegritas tinggi. Sahabat aktivisi, tentunya ada cara-cara yang kita perlukan untuk membuat kita atau membangun integritas. Kita perlu cara-cara, step-step yang baik. Dalam hal ini kita bisa melihat yang pertama adalah kita mengatasi keinginan kita. Keinginan ini perlu dikontrol. Apabila keinginannya tidak dikontrol, maka kita akan kebablasan. Sederhana sahabat aktivisi. Contoh, di luar sana juga ada banyak software-software yang murah. Tetapi itu apakah itu original atau tidak, memang itu mahal dan tidak semua orang bisa mampu membelinya. Tetapi disinilah kita diuji, disinilah kita diuji untuk memegang integritas itu. Saya punya teman yang membeli komputer yang menginstall dengan software yang bukan original. Tapi apa yang terjadi? Komputer itu dibeli sejenak saja dalam hanya beberapa bulan, kemudian crash. Begitu dibawa ke tokonya, apa yang terjadi? Pihak toko mengatakan komputer itu tidak bisa diperbaiki. Nah, itu dia sahabat aktivisi. Apabila sahabat aktivisi merenungkan ini, maka mau menghemat malah satu komputer itu hilang. Saya punya pengalaman sahabat aktivisi, beli komputer dengan menginstall semua software original, tetapi saya pakai sampai 10 tahun tidak rusak sama sekali. Nah, inilah yang membedakan. Integritas yang tinggi itu ternyata menghasilkan profit yang besar. Sahabat aktivisi yang dikasihi Tuhan, cara kedua adalah menggunakan cara yang benar menghadapi godaan. Alkitab mencatat dua tokoh Alkitab digoda, tapi dua orang ini memberikan respon yang berbeda. Satu yang namanya Yusuf. Kita mencatat pria ini manis sikapnya dan elok parah, sehingga wanita yang melihat Yusuf itu otomatis suka, otomatis nafsunya juga bisa naik, atau dalam arti yang lebih dalam bisa menimbulkan birah lawan jenis. Tetapi sosok pria ini luar biasa. Begitu dia digoda, begitu dia dicoba, itu dia memiliki pikiran dan hati yang selalu tertuju kepada Tuhan. Dan dia berkata begini, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah, terhadap Tuhan. Pada
Padahal di sana tidak ada yang lihat. Kita mencatat mereka hanya berdua. Tapi pria ini memiliki integritas yang tinggi sehingga dia menjauhi godaan tersebut. Dia lari. Dia bukan berdoa, tapi kita mencatat apabila ada godaan seperti itu, sebaiknya lari. Dan Daud juga memiliki kesempatan yang sama. Dia memandang Batseba lagi mandi, tapi responnya berbeda. Dia memiliki rencana yang lain sehingga mengundang Batseba ke istananya dan akhirnya bersetubuh dengan Batseba. Dan akhirnya sahabat TVC pernah membaca di kitab juga suami daripada Batseba dengan rencana di balik itu yang dilakukan oleh Raja Daud akhirnya terbunuh di medan perang. Ironis bukan? Seorang raja yang berhikmat, yang bisa bermazmur, itu bisa juga masuk di dalam satu godaan yang berat sehingga terjebak di dalam satu perbuatan yang mengakibatkan dosa yang besar. Sahabat TVC, yang ketiga cara membangun integritas adalah jujur dan terbuka. Gampang pun tidak, saya rasa itu tidak gampang. Jujur dan terbuka bukan hal yang mudah dilakukan di dalam kehidupan ini. Jujur itu adalah modal. Ada banyak kasus di dalam marketplace yang mendapatkan orang-orang yang jujur itu selalu mendapat promosi dalam pekerjaannya. Saya punya sahabat di perusahaan, dia bilang gampang cari orang pintar, tapi untuk mencari orang yang jujur itu langkah dan sulit dan terbatas. Oleh sebab itu sahabat TVC, jadilah jujur dan terbuka. Tidak ada yang disimpan di dalam hati, tidak ada rencana yang lain setelah bertemu dengan sahabat-sahabat kita berbicara dan sebagainya. Kita bisa membaca banyak kasus, mendengar banyak kasus juga. Ada orang-orang yang suka menikam dari belakang. Nah, itu artinya apa? Ya, tidak jujur dan tidak terbuka, melakukan hal-hal yang lain setelah tidak bertatap muka. Sahabat TVC yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah membahas, sudah ada 3 cara untuk membangun integritas. Pertama, kita mengatasi keinginan kita. Yang kedua, kita menggunakan cara yang benar menghadapi godaan. Yang ketiga, kita jujur dan terbuka. Jujur dan terbuka ini bukan hanya kepada sahabat, teman, tapi kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada rekan-rekan usaha kita, rekan-rekan bisnis, ya, rekan-rekan pelayanan. Ini penting sekali buat membangun integritas kita. Sahabat TVC, yang selanjutnya adalah sesuai antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu sinkron semuanya. Ya, dengan kata yang sederhana, tidak ada dusta di antara kita. Bagaimana kita membangun pikiran, perkataan, dan perbuatan yang sesuai? Tentunya firman Tuhan harus selalu tertanam di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sehingga kita bisa membangun integritas dengan perkataan, pikiran, dan perbuatan yang sama. Alkitab juga mencatat lebih baik rugi daripada kita membuat orang lain dirugikan. Ini adalah prinsip-prinsip hidup. Tadi saya katakan integritas berhubungan dengan prinsip-prinsip daripada kehidupan ini. Salah satunya adalah kita mengatakan dalam bisnis itu lebih baik menjaga nama daripada keuntungan. Oleh sebab itu pentingnya sesuai antara perkataan, pikiran, dan hati supaya sinkron, supaya tidak ada kemunafikan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan yang kelima adalah kita tidak gampang berubah. Sahabat TVC, tekanan dunia ini begitu kuat. Situasi dunia ini bisa membuat orang kalah, bisa membuat orang jatuh. Oleh sebab itu kita perlu kekuatan dari Tuhan
untuk membuat kita tidak mudah berubah. Sahabat RTVC, saya pernah punya keinginan dalam hati sebenarnya, tapi keinginan itu yang positif. Pada saat saya berkunjung ke tanah perjanjian, dalam hati saya pernah berkata, alangkah indahnya suatu hari saya bisa ada di Kana, tempat peneguhan pernikahan di usia pernikahan saya yang ke-25. Di 25 tahun saya menikah, saya kepengen ada di Kana. Itu hanya dalam hati. Dan Tuhan luar biasa, Dia mewujudkan itu semua kepada saya dan istri saya. Dan ini adalah penghargaan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Demikian juga kita menjadi anak-anaknya yang dikasihinya. Sahabat RTVC, membangun integritas itu bukan hal yang mudah, tapi kita harus jalankan. Kita harus jalankan untuk apa? Untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Pada saat kita memuliakan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan kita sebagai anak-anak akan mendapat mahkota yang sudah Tuhan sediakan di dalam hidup kita masing-masing. Sahabat RTVC, ada 5 poin yang kita bahas pada hari ini untuk membangun integritas. Pertama, kita mampu mengatasi keinginan-keinginan kita. Yang kedua, kita menggunakan cara yang benar menghadapi godaan-godaan. Ketiga, kita jujur dan terbuka. Yang keempat adalah sesuai hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan yang kelima, kita tidak mudah berubah dan kita kuat. Sahabat RTVC, kiranya sharing hari ini dapat membangun sahabat RTVC di mana berada, membangun integritas yang kuat sehingga kita mendapat mahkota dari Tuhan. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.